Selamat pagi anak-anak. Setelah minggu kemarin kita lakukan penilaian harian bab 1, pertemuan kali ini akan kita lanjutkan dengan pembelajaran bab selanjutnya, yaitu tentang ketidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, nanti ada 2 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, pertidaksamaan pecahan. Yang kedua, pertidaksamaan bentuk akar. Sebagai contoh, perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, pertidaksamaan rasional, salah satu contohnya adalah pertidaksamaan bentuk pecahan. Sedangkan untuk pertidaksamaan irasional, salah satu contohnya adalah pertidaksamaan bentuk akar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan pecahan. Apa itu pertidaksamaan pecahan? Pertidaksamaan pecahan adalah pertidaksamaan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang di dalamnya memuat variabel. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh pertidaksamaan pecahan berikut. Ini ada 5 contoh yang Ibu berikan. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, contoh yang keempat, dan contoh yang kelima. Nah, dari kelima contoh ini dapat kita lihat sesuai dengan definisi yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdiri dari pembilang dan penyebut di mana di dalamnya memuat suatu variabel. Nah, bagaimana sih menyelesaikan pertidaksamaan pecahan? Untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, sederhanakan bentuk ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Yang ketiga, menentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Yang keempat, meletakkan harga 0 pembilang dan penyebut dalam satu garis dan menentukan tandanya. Yang kelima, menentukan penyelesaian. Nah, sampai sini semua paham? Jika belum, Ibu berikan contoh, langkah per langkahnya. Nah, perhatikan contoh berikut. 3x kurang 5 per x tambah 3 lebih dari sama dengan 1. Langkah yang pertama, menjadikan ruas kanan sama dengan 0. Jadi, 3x kurang 5 per x tambah 3 dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Cukup pindah ruaskan angka 1 yang ada di sebelah kanan ke ruas kiri, sehingga ruas kanan menjadi sama dengan 0. Langkah yang kedua, sederhanakan menjadi sebuah pecahan. Nah, dalam menyederhanakan ini, angka 1 tadi kita buat pecahan menjadi 3x kurang 5 per x tambah 3 dikurang x tambah 3 per x tambah 3. Nah, x tambah 3 per x tambah 3 itu artinya juga 1. Lanjut, karena penyebutnya sudah sama, kita operasikan sehingga kita peroleh 2x kurang 8 per x tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Langkah yang ketiga, menentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Nah, untuk menentukan harga 0, kita cukup sama dengankan pembilang dan penyebut dengan 0. Untuk pembilang, 2x kurang 8 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan 8 dan diperolehlah x sama dengan 4. Untuk penyebut, x tambah 3 sama dengan 0, sehingga x diperoleh min 3. Langkah yang keempat,
meletakkan harga 0 pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan menentukan tandanya. Nah, tadi kita sudah peroleh untuk pembilang 4 dan untuk penyebut min 3. Nah, di sini kenapa untuk yang min 3 bulatannya tidak penuh dan untuk yang 4 bulatannya penuh? Nah, perlu kalian ingat karena penyebut tidak ada sama dengan 0 sehingga angka 3-nya tidak termasuk dalam penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan tandanya, mana yang positif, mana yang negatif, cukup kita masukkan angka-angka yang berada di antara kurang dari 3, min 3 hingga 4, dan lebih dari 4. Nah, sehingga jika nanti kita ambil angka 1, misalkan untuk yang kurang dari 3, kita ambil min 4. Dan untuk angka min 3 hingga 4 kita ambil 0. Kita ambil 0. Dan untuk lebih dari 4 kita ambil 5. Nah, nanti ketiga angka ini kita substitusikan ke bentuk pertidaksamaan ini. Apakah hasilnya positif, negatif, atau positif? Setelah kita memperoleh tanda ini, berarti karena persoalannya lebih dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah daerah yang positif. Nah, masuk ke langkah yang ke-5. Menentukan penyelesaian. Jadi, setelah kita memperoleh hasilnya pada garis bilangan seperti ini, kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari min 3 atau X lebih dari 4. Mengapa min 3 tidak termasuk dalam penyelesaian? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kenapa min 3 tidak termasuk dalam penyelesaian? Karena tanda sama dengan pada penyelesaian hanya boleh dipakai pada harga 0 yang asalnya dari pembilang. Sedangkan untuk penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena jika penyebutnya sama dengan 0, dia tidak terdefinisi. Nah, materi untuk pertidaksamaan pecahan cukup sampai sini. Siapkan diri kalian, setelah ini akan ada kuis. Terima kasih.